Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 55. Melanjutkan cerita sebelumnya. Keesokan harinya, matahari terbit-terbit di timur, dan Baiksi Supreme, yang mengadakan pembicaraan malam dengan Sueying Supreme, meninggalkan kota Dewa Hongmeng. Tan Yun melangkah keluar dari rumah Dewa Hongmeng dan muncul di puncak gunung Dewa Hongmeng, melihat retakan kehancuran di langit, alis pedangnya berkerut, ekspresinya serius. Putri Yuyan, Suan Yuanru, dan Namong Yukin keluar dari mansion dan muncul di belakang Tan Yun. Yuyan berkata dengan cemas, "Suamiku, meskipun kamu adalah leluhur sekarang, aku masih khawatir kamu tidak akan dapat bertahan dalam proses memperbaiki alam semesta." Tan Yun kembali menatap para wanita itu dan berkata, "Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan bertahan." Ledakan. Jangan menunggu kata-kata Tan Yun, suara keras dan memekakkan telinga datang dari langit timur. Tan Yun terkejut sesaat, dan putri-putri itu melepaskan kesadaran ilahi mereka untuk memperoleh dengan sangat cepat, dan terkejut menemukan bahwa langit di atas kota luar kota Dewa Hongmeng, yang awalnya tertutup retakan dan kehancuran, runtuh pada saat ini. Segera, di luar kota-kota Dewa Hongmeng, muncullah kehampaan yang gelap dan menghancurkan dengan diameter jutaan sen, seolah-olah mulut besar binatang yang menelan langit tiba-tiba muncul di langit, sangat menakutkan. Segera setelah itu, kehampaan kehancuran mulai meluas ke segala arah, dan kehampaan dalam perluasan itu benar-benar menghilang. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan, di kota di luar kota Dewa Hongmeng, lebih dari 20 miliar tentara dari dunia Dewa Hongmeng tampak ketakutan dan berteriak. Tidak bagus, alam semesta sudah mulai runtuh. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Untuk sesaat, para jenderal dan tentara panik, wajah mereka pucat. Para prajurit tahu bahwa begitu kekosongan kehancuran meluas sampai batas tertentu, seluruh alam semesta akan hancur. Pada saat itu, semua makhluk akan musnah, dan semua makhluk akan terbang menjadi abu dan musnah saat alam semesta runtuh. Pada saat ini, di puncak Gunung Suci Hongmeng, Ji Yuyan tiba-tiba kehilangan ekspresinya. "Suamiku, alam semesta telah hancur, ini dimulai dari titik tertinggi di pusat alam semesta. Jelas kota Dewa Hongmeng adalah pusat alam semesta. Hentikan dengan cepat. Jika terlambat, itu tidak akan membantu." Tan Yun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke." Segera, Tan Yun berteriak dengan keras dan jelas melewati telinga para dewa kota dalam dan luar kota Dewa Hongmeng. Semua orang diam, dewa leluhur akan mencegah alam semesta hancur. Mendengar ini, para dewa di dalam kota dan di luar kota menjadi sunyi. Mereka melihat ke arah Gunung Hongmeng, dengan antisipasi mendalam di mata mereka. Tubuh Hongmeng Ba. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, ukuran tubuhnya meroket hingga 30.000 kaki. 3 jantung, keluar. Berdengung. Saat kehampaan bergetar, jantung Hongmeng terbang keluar dari alis Tan Yun dan terhenti di depan Tan Yun. Segera, jantung Si Yuan dan jantung Chaos terbang keluar dari cincin Tan Yun, melayang di udara bersama jantung Hongmeng. 3 jantung itu hanya seukuran kepalan tangan, dan dibandingkan dengan Tan Yun seluas 30.000 kaki persegi, mereka sekecil debu. Namun, kekuatan jantung Hongmeng, kekuatan Si Yuan, dan kekuatan Chaos yang meledak dari 3 jantung saat ini membuat Tan Yun dan gadis-gadis di belakangnya merasa ketakutan. Berdengung. Pada saat ini, 3 jantung mulai bergetar tak terkendali, dan Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi ke dalam 3 jantung. Ketika dia melihat pemandangan di dalam, gelombang badai muncul di dalam hatinya. Tapi di jantung Hongmeng, di atas benua Hongmeng yang luas, kekuatan Hongmeng yang besar dan agung muncul. Di jantung Si Yuan, semburan kekuatan Si Yuan, seperti naga, dengan keras menabrak permukaan jantung Si Yuan. Dalam sekejap, retakan sutera muncul di permukaan jantung Si Yuan, seolah jantung Si Yuan akan meledak kapan saja. Hal yang sama berlaku di jantung Chaos.
Tan Yun tahu bahwa alasan mengapa tiga jantung memiliki reaksi ini adalah karena tiga jantung adalah dasar dari dunia Dewa Chaos, dunia Dewa Siyuan, dan dunia Dewa Hongmeng. Itu juga merupakan fondasi langit dan bidang bintang. Ketika tiga jantung berkumpul bersama dan alam semesta mulai meledak, kekuatan yang tidak aktif, kekuatan Siyuan, dan kekuatan Chaos di dalam tiga jantung akan meledak hingga miliaran kali lipat. Keluar. Jika Tan Yun dapat mengendalikan kekuatan Hongmeng, kekuatan Siyuan, dan kekuatan Chaos, dia dapat menggunakan tiga kekuatan untuk memperbaiki alam semesta dan mencegah kehancuran alam semesta. Jika Tan Yun tidak dapat mengendalikan kekuatan tiga jantung, maka kekuatan Hongmeng, kekuatan Siyuan, dan kekuatan Chaos di tiga jantung akan menghancurkan Tan Yun terlebih dahulu, dan kemudian menghancurkan alam semesta. Jika saya berada di ranah Supreme, akan sulit untuk mengendalikan tiga kekuatan, tapi sekarang saya pasti bisa mengendalikannya. Tan Yun, yang tingginya 30.000 kaki, menarik napas dalam-dalam dan menarik napas dalam-dalam. Di antara pikirannya, kekuatan Chaos, kekuatan Siyuan, dan kekuatan Hongmeng meledak seperti naga. Dragon Siyuan, Chaos Dragon, mengebor tiga jantung tanpa batas. Gelombang tiga kekuatan besar melonjak ke langit, melewati bagian dalam kota-kota Dewa Hongmeng dengan kecepatan yang sangat cepat, dan muncul di atas kota luar kota Dewa Hongmeng, seperti sekelompok naga yang berlayar di bawah gua besar kehancuran itu berkembang. Penghalang kosmik mengembun. Ekspresi Tan Yun serius, dan kekuatan ilahi seperti pasang surut mengalir keluar dari kolam spiritual, menutupi tiga kekuatan yang tampak seperti naga raksasa. Segera, tiga kekuatan Chaos, Siyuan, dan Hongmeng mulai mengembun dari luar kota Hongmeng dan bergabung menjadi bola cahaya dengan diameter 1 juta kaki. Kekuatan alam semesta memancar dari bola cahaya. Betul sekali. Itu adalah kekuatan alam semesta yang dibentuk oleh perpaduan tiga kekuatan Chaos, Siyuan, dan Hongmeng. Dan bola cahaya 1 juta kaki adalah prototipe alam semesta. Ketika fotosfer kekuatan kosmik terbentuk, itu tergantung di tiga hati di depan Tan Yun, dan tiga kekuatan masih dengan gila-gilaan mengalir ke dalam bentuk embrio alam semesta. Segera, bentuk embrio alam semesta mengembang dengan cepat. Waktu berlalu 1 menit 1 detik, dan setelah 3 hari 3 malam, prototipe alam semesta telah menjadi raksasa dengan diameter ratusan juta kaki. Pada saat ini, gua kehancuran yang sangat besar telah meluas dan menelan kota-kota luar dan dalam kota Dewa Hongmeng. Pada saat yang sama, tiga kekuatan di tiga hati masih mengalir ke dalam bentuk embrio alam semesta. Berdengung. Di mata semua orang, prototipe alam semesta mulai bergetar hebat, dan alam semesta yang luas di dalamnya sepertinya menghancurkan prototipe alam semesta kapan saja. Yu Yan tampak cemas, dan jika dia menunjukkan, "Suamiku, kamu dapat mengontrol kekuatan alam semesta untuk mencegah alam semesta meledak. Kalau tidak, begitu kekuatan alam semesta meledakkan bentuk embrio alam semesta, semua upaya sebelumnya akan hilang." "Iya," Tan Yun mengangguk sebagai jawaban. Yu Yan menasihati, "Ada juga seorang suami. Kekuatan alam semesta sangat keras. Saat Anda mengendalikan dan mengisi alam semesta, secara bertahap akan menjadi semakin sulit dikendalikan. Anda harus berhati-hati." "Oke." Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, prototipe alam semesta terbuka. Segera, ketika prototipe alam semesta berubah menjadi celah seperti jurang, kekuatan alam semesta yang mengandung atmosfer menakutkan mengalir seperti banjir dari celah tersebut. Berdengung. Rambut Tan Yun beterbangan, dan kekuatan agung leluhur Dewa Hongmeng keluar dari alisnya, menutupi kekuatan alam semesta yang seperti banjir. Segera, kekuatan Dewa leluhur Hongmeng, kekuatan memanipulasi alam semesta melonjak ke langit, terus mengalir ke gua kehancuran raksasa. Segera, tirai cahaya kabur mengembun di lubang kehancuran raksasa yang gelap gulita. Tirai cahaya kabur ini adalah penghalang alam semesta ketika alam semesta terbentuk, tetapi penghalang itu sangat lemah. Tan Yun tahu bahwa meskipun alam semesta tidak dapat berbicara, ia juga memiliki kehidupannya sendiri. Ketika penghalang kosmik yang lemah terbentuk, itu tidak akan lagi menjadi lemah dan tidak dapat dihancurkan setelah mengendalikan waktu.
Dengan kekuatan alam semesta, itu terus disuntikkan ke penghalang alam semesta yang kabur, dan penghalang alam semesta yang kabur mulai meluas dengan kecepatan cepat ke kehampaan gelap kehancuran ke segala arah. Kecepatan ekspansi penghalang tidak jelas alam semesta jelas merupakan sedikit lebih cepat dari kecepatan kehancuran alam semesta. Waktu berlalu, 1 bulan telah berlalu. Tan Yun masih menghabiskan kekuatan ilahi, memanipulasi kekuatan alam semesta dan menyuntikkannya ke alam semesta yang bias. Dengan terus-menerus menyuntikkan kekuatan alam semesta, penghalang bias alam semesta dapat terus meluas ke segala arah, mengejar kecepatan kehancuran alam semesta. Pada saat ini, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di langit yang luas. Tapi melihat kehancuran gua raksasa, menelan langit dengan kecepatan yang sangat cepat, dan di dalam kehancuran gua raksasa, tirai cahaya penghalang kosmik kabur, mengejar dengan panik. Dalam sebulan, lubang raksasa kehancuran berpusat di kota Dewa Hongmeng, yang telah menelan sepertiga dari dunia Dewa Hongmeng. Di bawah kehampaan yang tertelan, para dewa melihat ke lubang kehancuran besar yang membuka mulut menelan mereka, dan berteriak dengan ngeri dan putus asa. Ah, tidak, alam semesta benar-benar hancur. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, kita semua akan mati. Aku belum ingin mati. Aku tidak mau. Lihatlah, semuanya, dalam kehancuran besar, tirai cahaya kabur dengan cepat meluas untuk mengejar kehancuran besar. Ya, aku juga pernah melihatnya. Mungkinkah ini penghalang alam semesta ketika alam semesta masih dalam bentuk embrio? Pasti dewa leluhur Dewa Hongmeng, yang memanipulasi jantung-jantung, jantung Si Yuan, dan jantung Hongmeng untuk mengisi alam semesta dan mencegah alam semesta hancur. Ayah, Ibu, wow. Dengan dewa leluhur kakek Hongmeng, apakah kita tidak akan mati? Ya, anak baik, jangan takut, kakekmu dewa leluhur Hongmeng pasti akan menyelamatkan rakyatnya. Nak, ikuti aku dan doakan ibuku. Pada saat ini, di alam Dewa Hongmeng, dari orang tua hingga anak-anak, semua orang melihat ke langit dan berlutut, mengatupkan tangan, dan berdoa dengan tulus dengan mata tertutup. Meskipun mereka adalah dewa yang perkasa dan perkasa di mata manusia dan makhluk abadi, tetapi dalam menghadapi keruntuhan besar alam semesta, mereka tampak sangat tidak berdaya dan lemah. Dalam sekejap mata, setelah 2 bulan berikutnya, lubang kehancuran besar telah menelan seluruh dunia Dewa Hongmeng, dan kemudian menuju ke 9 dunia abadi Hongmeng, alam Dewa Keos, dan menelan dengan cepat. 20 hari kemudian, dunia Dewa Keos. Di atas pulau Dewa Tengah di Laut Dewa Keos, Changsun Xuanqi dengan gaun putih berdiri tinggi dan tinggi. Dia melihat lubang besar yang menghancurkan yang melahap langit, dan wajahnya yang menakjubkan menunjukkan kepanikan. Dia tidak khawatir dia akan mati, tetapi di akhir hidupnya, dia masih mengkhawatirkannya di dalam hatinya. Changsun Xuanqi menoleh ke belakang perlahan, menatap Baiksi Supreme. Baiksi, apakah kamu takut mati? Murid itu takut. Baiksi Supreme berkata dengan sangat terus terang dan terus terang. Guru, bagaimana denganmu? Baiksi bertanya. Senyum masam muncul di wajah-wajah Changsun Xuanqi yang hancur, dan dia menggelengkan kepalanya, menjadi seorang guru tidak takut. Saya tidak punya kerabat untuk guru saya, dan saya sendirian. Kematian bukanlah hal yang buruk bagi guru. Mendengarkan kata-kata Changsun Xuanqi, Baiksi merasa sangat sedih. Dia tahu bahwa di dalam hati guru, tidak penting mengejar jalan surga dan menjadi orang kuat di dunia leluhur tertinggi. Yang penting adalah bahwa hatinya sepenuhnya ada pada dewa leluhur Dewa Hongmeng. Tuan, mata indah Baiksi Supreme berangsur-angsur menjadi basah, di hati murid, Anda bukan hanya tuan dari murid, tetapi juga orang yang paling dekat dengan murid. Kamu tidak sendirian, kamu masih memiliki murid. Mendengar ini, Changsun Xuanqi mengangguk. Pada saat ini, Baiksi Zizun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Guru, murid itu percaya pada dewa leluhur Dewa Hongmeng. Sekarang dia memiliki jantung Hongmeng, jantung Keos, dan hati Si Yuan. Dia dapat mencegah alam semesta dari kehancuran. Murid juga percaya bahwa ketika alam semesta hancur, orang yang kamu cintai akan muncul di hadapanmu. Mendengar ini, mata indah cucu Xuanqi menunjukkan rasa kehilangan yang mendalam, dan ekspresinya sedih. Baiksi, jangan hibur tuan. Suara Changsun Xuanqi berhenti tiba-tiba, tetapi dia melihat bahwa dalam kehampaan di belakang lubang raksasa hancur,
Tirai cahaya yang mengandung kekuatan alam semesta diturunkan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan lapisan terkondensasi dalam kehampaan di belakang kehancuran. Lubang raksasa. Guru, apa itu? Bai Si Supreme tampak bingung. Chansun Xuanqi tersenyum dan berkata, itu adalah penghalang alam semesta ketika alam semesta masih dalam bentuk yang belum sempurna. Tampaknya Tan Yun mengendalikan 3 jantung untuk mencegah alam semesta hancur. Kemudian, wajah Chansun Xuanqi berubah drastis. Tuan, ada apa denganmu? Kata Bai Si Supreme. Chansun Xuanqi berkata, tidak apa-apa, Bai Si, kamu harus mundur dulu. Aku ingin sendiri untuk guru. Ini guru. Bai Si Supreme dengan hormat menerima perintah itu dan pergi. Dia hanya ranah dewa leluhur, sulit untuk mengendalikan 3 kekuatan jantung untuk waktu yang lama, jika tidak, aku harus pergi dan melihat. Setelah Chansun Xuanqi mengambil keputusan, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit. 1 bulan kemudian. Wow! Sinar cahaya putih turun dari langit dan berubah menjadi seorang gadis dengan gaun putih. Dia melayang di atas gerbang kota Dewa Chaos, menatap penjaga, dan berkata, buka gerbang kota. Penjaga itu memandangi gadis berbaju putih, matanya membelalak, matanya menunjukkan warna ngeri, dan dia gemetar, Tuan Chaos, Tuan. Jutaan pasukan di kedua sisi gerbang kota memandang Chansun Xuanqi, dan terkejut. Di dalam hati mereka selalu berpikir bahwa Chansun Xuanqi telah meninggal, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Chansun Xuanqi akan muncul di sini. Aku ingin kamu membuka gerbang kota. Chansun Xuanqi mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun, dan suaranya menjadi lebih dingin. Berdebar. Penjaga itu berlutut dan bersujud, Tuan Leluhur, maaf, saya sekarang adalah bawahan Dewa Leluhur Hongmeng, saya tidak dapat membuka gerbang kota untuk Anda. Wajah Chansun Xuanqi dingin, buka gerbangnya untukku, aku akan membantu Tan Yun. Buka untukku. Melihat penampilan Chansun Xuanqi, penjaga itu gemetar ketakutan, dan berteriak dengan suara serak, Dewa Senior, ayolah. Suara penjaga itu nyaring, menggema di seluruh kota Dewa Chaos. Tidak lama kemudian, bayangan putih terbang dan menimpa menara. Melihat wanita dengan rok putih, Chansun Xuanqi berkata dengan cemas, Sen Subing, kamu buka gerbang kota, aku akan melewati gerbang para dewa untuk mencapai Dewa Hongmeng untuk membantu Tan Yun mencegah alam semesta dari sedang dihancurkan. Wanita berbaju putih yang persis sama dengan Sen Subing berkata, nama saya Suzhen dan saya saudara perempuan Subing. Sen Suzhen sekarang menjaga kota Dewa Chaos. Setelah itu, Sen Suzhen melihat ke arah penjaga dan berkata, buka gerbang kota. Alasan mengapa Sen Suzhen percaya pada kata-kata Chansun Xuanqi adalah karena dia pernah mendengar tentang Tan Yun dan Chansun Xuanqi, apa yang terjadi di alam semesta terakhir. Dia juga tahu bahwa ketika dia berada di luar kota tentara tertinggi, Tan Yun ingin mengembalikan dunia Dewa Chaos ke Chansun Xuanqi, tetapi Chansun Xuanqi tidak menginginkannya, tetapi pergi bersama Bai Si Supreme. Oleh karena itu, dia percaya bahwa Chansun Xuanqi ingin membantu Tan Yun. Sen Suzhen menatap penjaga dan memerintahkan, buka gerbangnya. Bawahan patuh. Penjaga itu berdiri, bingung, dan membuka gerbang kota. Terima kasih. Chansun Xuanqi memandang Sen Suzhen, dan setelah meninggalkan kalimat, dia terbang ke kota dan langsung menuju ke kuil waktu. Pada waktu bersamaan, dunia Dewa Hongmeng, kota Dewa Hongmeng. Di puncak Gunung Suci Hongmeng, Tan Yun, yang setinggi 30.000 kaki, gemetar di sekujur tubuhnya, tampak kelelahan, dan aliran darah mengalir keluar dari rongga hidungnya seperti air terjun. Suami Tan Yun, saudara ipar Putri Yuyan, Namong Yukin, Feng Qingcheng, Ouyang Qianqian, dan Sue Zian menatap Tan Yun, air mata berlinang di mata indah mereka. Jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Sebelum suara Tan Yun jatuh, kepulan darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia merasakan langit berputar. Lelah. Saat ini, Tan Yun benar-benar lelah. Sejak 3 hari yang lalu, dia memeras potensinya sendiri untuk mengendalikan kekuatan alam semesta, terus menyuntikkannya ke penghalang alam semesta yang kabur.